Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi menjelang siang kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, dalam rangka berjalan di atas jalan pintas menuju surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Apabila kita menginginkan surga dari lubuk hati kita yang paling dalam, maka secara fitrah kita akan mencari jalan pintas menuju surga. Sebagaimana orang Jakarta ketika ia ingin ke Bandung, maka dia akan mencari tol Cipularang, karena jalan itu adalah jalan yang paling pintas, jalan yang paling cepat menuju Bandung. Begitu juga dengan seorang hamba, begitu juga dengan seorang muslim, ketika ia benar-benar berorientasi surga, maka secara fitrah ia akan langkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan hidayah sehingga kita bisa berada di salah satu taman-taman surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia sudah tidak berada di sisiku lagi,
Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu sekalian, ketika datang ke tempat ini yang terbesit di benak kita, judulnya tentang apa sih? Nah, apa materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini? Nah, orang tua, terus mantan kekasih, terus apa lagi? Nah, yang lagi habis diputusin, yang lamarannya ditolak. Bukan. Saat dia sudah tidak berada di sisiku lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedang berbicara tentang orang tua. Kita tidak sedang berbicara tentang kekasih atau mantan kekasih. Kita tidak sedang berbicara tentang sahabat. Kita akan membahas tentang Ramadan. Dia dalam tema di atas adalah Ramadan. Ketika Ramadan sudah tidak di sisiku lagi. Ustadz, kenapa materinya tentang Ramadan lagi? Ini sudah hari ke berapa Syawal? Tuh kan, khilaf. Kalau Ramadan nggak mungkin khilaf. Ini terbukti kita sudah mulai melupakan Ramadan. Dua-dua ya. Yang kecil yang mana nih? Ini. Syawal. Kita sudah berada di fase terakhir bulan Syawal. Kenapa kita membahas bulan suci Ramadan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita berada di fase akhir bulan Syawal itu sama saja sedang segar-segarnya, sedang fresh-freshnya. Jika kita bandingkan antara kondisi kita dengan kondisi para ulama terdahulu dalam menyikapi dan memikirkan Ramadan pasca bulan suci Ramadan. Ma'lam bin al-Fadl menyatakan, kanu yada'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Ma'lam bin al-Fadl menyatakan bahwa ulama terdahulu senantiasa memikirkan Ramadan. Nanti kita akan bahas tentang statement di atas. Tapi kesimpulan awal yang ingin saya sampaikan, para ulama terdahulu masih memikirkan Ramadan. Senantiasa kangen dengan Ramadan. Senantiasa melihat memorinya di bulan suci Ramadan. Itu sampai 6 bulan setelah bulan suci Ramadan. 6 bulan. H plus 6 bulan. Jadi kalau kita baru H plus 21, itu masih fresh-freshnya. Seharusnya masih semangat-semangatnya. Namun apa yang kita lihat di tengah-tengah umat sekarang? Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali. Banyak umat kehilangan arah pada hari-hari ini. Banyak umat melupakan masjid-masjid Allah. Banyak umat yang sudah mengenyampingkan kitabullah. Padahal Ramadan baru berpisah 22 hari saja. Para ulama terdahulu 6 bulan setiap hari siang dan malam memikirkan Ramadan.
Jadi jangan ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz kenapa bahas tentang Ramadan? Ramadan tuh udah di belakang, kita move on dong Ustaz. Hadirin, hanya orang yang tidak mengerti tentang Ramadan yang mengatakan demikian. Ulama kita dengan kedalaman ilmunya masih memikirkan Ramadan selama 6 bulan pasca Ramadan. Oleh karena itu, jangan sampai kita terbawa arus di masyarakat yang melupakan Ramadan, yang menghilangkan Ramadan dari memorinya, yang sudah tidak memperdulikan Ramadan. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini setelah kita cukup lama berpisah dengan Ramadan. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Doa. Perbanyaklah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa apa? Rabbana taqabbal minna. Apa artinya? Ya Allah ya Rabb kami, terimalah seluruh amal ibadah kami, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Ma'lam bin al-Fadl di atas, kanu yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Para ulama kita terdahulu berdoa kepada Allah siang dan malam selama 6 bulan setelah Ramadan agar Allah berkenan menerima amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. 6 bulan siang dan malam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. 6 bulan. Bukan 6 hari, bukan 6 minggu, 6 bulan. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram. Jadi ketika mereka Idul Adha, itu sebagian konsentrasi mereka itu masih tertuju pada Ramadan. Idul Adha, bayangkan. Tapi memori di Ramadan. Idul Adha, Dzulhijjah. Tapi mereka masih berdoa, Rabbana taqabbal minna fi Ramadan. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. 6 bulan, hadirin sekalian. Karena mereka paham benar. Itu karena ketajaman ilmu mereka, kedalaman pemahaman mereka. Karena mereka sadar bahwa perasaan yang tidak boleh dipisahkan dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa, adalah perasaan yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ayat ini berbicara tentang ahli takwa dan perasaan yang tidak bisa dipisahkan dari ahli takwa. Ayat ini berbicara tentang orang-orang soleh dan perasaan yang terus melekat di dalam hati orang-orang soleh. Perasaan ini tidak boleh hilang dari orang yang mengaku soleh. Allah berfirman, dan orang-orang soleh tersebut, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, setelah mereka beramal, setelah mereka beribadah, setelah mereka sholat, setelah mereka puasa Ramadan, setelah mereka tarawih, setelah mereka berzikir, setelah mereka berinfak dan sedekah, setelah mereka beribadah, wa qulubuhum wajilah, lalu hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Pertanyaan besarnya, apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan? Mari kita persilahkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang langsung menjelaskan kepada kita
Jika hadirin sekalian membuka tafsir para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan bertemu dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan apa yang mereka takutkan. Nabi SAW bersabda, "Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum." Mereka adalah orang-orang yang salat, yang puasa Ramadan, salat wajib, salat Jumat, salat tarawih. Orang-orang yang berinfak dan bersedekah, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah, orang-orang yang beribadah. Setelah mereka beribadah, mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman, itu ahli takwa. Setelah selesai Ramadan, muncul kekhawatiran di dalam hati mereka. Apakah Allah berkenan menerima salat saya di Ramadan? Apakah Allah berkenan menerima puasa saya di Ramadan? Apakah Allah berkenan menerima infak sedekah saya di Ramadan? Tarawih saya di Ramadan? Iktikaf saya di Ramadan? Dan hal ini ditambah lagi tentang keutamaan Ramadan. Jadilah doa mereka selama 6 bulan. Karena ini event akbar. Ini olimpiadanya orang-orang beriman. Di sana ada Lailatul Qadar. Saking takutnya nggak diterima dan saking berharapnya 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa setelah beribadah takut jangan-jangan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong, bukan merasa diri suci, takut. Ustaz, kan bukannya Idul Fitri adalah hari kesenangan, hari kegembiraan? Betul. Tapi di saat kita bergembira, di suasana Lebaran, di suasana bulan Syawal, harus ada rasa takut. Minimal setitiklah rasa takut di dalam hati kita. Jangan-jangan ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Bukankah konsep Ahlussunnah wal Jamaah menyeimbangkan antara khauf dan roja? Nggak boleh hanya harap saja. Kepedean itu kan nggak boleh, hadirin sekalian. Karena kan nggak ada kepastian. Siapa yang ketika Lebaran dapat ucapan selamat dari langit, dapat broadcast selamat amal ibadah Anda sudah diterima oleh Allah? Kan nggak ada. Lalu kok penampilan kita, gaya kita, sikap kita seolah-olah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada rasa khawatir sedikit pun juga. Tidak ada rasa takut setitik pun juga. Allahu Akbar. Mohon maaf, Allah berfirman dalam ayat ini bahwa itu sifat tidak bisa dipisahkan dengan ahli takwa. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah, dalilul khitab dari ayat ini, orang yang setelah beribadah tidak ada kekhawatiran sama sekali amal ibadahnya tidak diterima, maka mohon maaf dia bukan orang yang bertakwa. Walaupun penampilannya menunjukkan ketakwaan, walaupun casingnya orang beriman, karena ini perasaan yang tidak bisa dilepaskan dari hati orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita paham titik ini, baru kita jelaskan korelasinya. Mengapa para ulama berdoa? Hadirin, ketika di dalam hati orang-orang yang bertakwa ada kekhawatiran, ada rasa takut dan harap amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oke, dia berharap, tapi dia juga takut amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Maka kekhawatiran dan harapan tersebut akan diungkapkannya dengan doa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Karena doa menunjukkan bahwa kita khawatir. Doa menunjukkan ada kekhawatiran di dalam hati kita. Karena orang yang gak khawatir, dia tidak akan berdoa.
besok adalah pengumuman mahasiswa baru di PTN favorit di Kota Bandung. Dan kita mendaftar di PTN tersebut. Besok pengumumannya, baik via online atau offline, jam 10. Saya ingin tanya, kira-kira tahajud malam ini kita doa nggak kepada Allah? Ya Allah, luluskanlah saya. Doa nggak? Doa. Lalu ketika esok hari datang, jam 10 tepat, muncullah pengumuman, kita diterima di PTN tersebut. Ketika kita dipastikan diterima di PTN itu, saya ingin tanya, malamnya pas tahajud, masih doa nggak? Ya Allah, luluskanlah saya di PTN itu. Hah? Masih doa nggak? Kok nggak ada yang jawab sih? Susah pertanyaannya. Ini kan belum ditanya tentang surat Ali Imran ayat 112. Ini kan simpel aja, fitrah. Kira-kira kita masih doa nggak? Enggak. Kenapa? Karena kan udah lulus. Pengumumannya jam 10 pagi. Lalu malamnya kita doa, ya Allah luluskanlah saya. Ya diketawain orang, Mas udah lulus Mas. Ngapain lagi doa? Kalau mau doa kontennya beda. Ya Allah lancarkanlah studi saya. Kan begitu. Karena begitu pengumuman dan kita dipastikan lulus, maka secara otomatis kekhawatiran itu hilang dari benak kita. Kekhawatiran itu hilang dari hati kita. Ketika kita tidak khawatir, kita nggak doa. Simple. Sangat simple. Jadi coba kita bayangkan, para ulama 6 bulan berdoa. Siapa mereka? Mereka orang-orang seperti Qatadah yang ketika Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Lalu setelah selesai Ramadan 6 bulan berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Khawatir jangan-jangan khatamannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti Utsman bin Affan yang ketika Ramadan sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Lalu setelah selesai Ramadan 6 bulan berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal ibadahnya, karena khawatir amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sekali berimam Syafi'i yang ketika Ramadan 2 kali khatam per hari, 60 kali khatam di Ramadan. Lalu setelah Ramadan 6 bulan berdoa, Rabbana taqabbal minna. Khawatir amal ibadahnya nggak diterima. Allahu Akbar. Sedangkan kita yang nggak khatam-khatam, kalaupun khatam cuma sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam, atau mungkin 5 kali khatam, lalu nggak berdoa kepada Allah. Subhanallah. Emangnya seperti apa sih ibadah kita di Ramadan? Orang-orang seperti Khalid bin Duraij yang ketika taraweh di Ramadan semalam 10 juz. Di Bandung taraweh berapa juz semalam? 9. Ya. 9 juz semalam. Paling sejuz. Paling 45 menit. Di banyak tempat tarawihnya benar 1,5 jam, tapi kultumnya 1 jam, ya juga 30 menit juga. Lalu setelah Ramadan lupa berdoa, Rabbana taqabbal minna. Seakan-akan pasti diterima oleh Allah. Yang ulama besar berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, menunjukkan kekhawatiran mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak berdoa meminta Rabbana taqabbal minna setelah Ramadan, berarti dia tidak punya rasa khawatiran. Kalau dia tidak khawatir, mohon maaf, dia belum menjadi ahli taqwa. Al-Mu'minun ayat 60.
Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah apa yang terjadi dengan Ibrahim. Allah perintahkan kita untuk mengingat. Ini berarti penting nih kasus. Ini berarti kasus ini syarat akan makna, syarat akan hikmah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun dan meninggikan Ka'bah. Lalu setelah itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadahku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, lalu kita nggak berdoa kepada Allah. Hadirin, apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim? Membangun Ka'bah. Ini ibadah lebih prestisius daripada seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Setiap orang yang umrah, haji, tawaf, sa'i, iktikaf, sujud, ruku, sholat di Masjidil Haram, maka Nabi Ibrahim mendapatkan pahalanya karena beliau yang bangun. Ini ibadah super dahsyat, hadirin sekalian. Dan yang mengerjakan siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang meragukan keikhlasan Nabi Ibrahim? Gak ada yang berani meragukan. Ada yang meragukan totalitas Nabi Ibrahim dalam beramal? Gak ada. Ada yang meragukan perfeksionis Nabi Ibrahim dalam mengerjakan sesuatu? Beliau yang paling perfect. Tapi setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabul, terimalah amal ibadah kami, terimalah. Minta kepada Allah, khawatir. Kalau Nabi Ibrahim masih khawatir, lalu kita enggak khawatir. Ya Allah, siapa kita hadirin sekalian? Oleh karena itu, inilah mengapa kita angkat tema tersebut. Karena kalau kita nggak punya kekhawatiran dengan Ramadan, bagaimana yang lain? Karena Ramadan bisa dikatakan adalah isu tahunan yang paling kuat dalam menyedot perhatian umat Islam. Iya tidak? Ada momen yang paling menyedot perhatian umat dibanding Ramadan? Gak ada. Jadi kalau kita lupakan Ramadan, kita tidak terapkan konsep ini di Ramadan, bagaimana dengan yang lain? Ya semakin gak dipikirin lagi. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya, siapa yang dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 22 Syawal berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna? Coba angkat tangan siapa? Yang dari tanggal 1 sampai tanggal 22, Rabbana taqabbal minna. Ada? Masya Allah. Ini yang saya suka dari Bandung, tawadu, low profile, tidak mau memperlihatkan amal ibadahnya. Saya yakin banyak yang baca, tapi gak boleh ria Pak Ustaz. Iya benar. Masya Allah. Masya Allah. Semoga istiqomah. Saya cukup terharu dengan ini. Masya Allah. Adapun yang belum baca, nggak ada kata terlambat. Mulai hari ini baca Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berhasil lakukan untuk Ramadan, kita harapkan ini adalah pilot project kita. Ini adalah awal untuk diterapkan di ibadah-ibadah yang lain. Setelah kajian ini kita keluar, coba tanya kepada diri kita, diterima nggak ya ibadah saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Keluar dari masjid habis sholat 5 waktu berjamaah,
Itu sambil jalan pulang, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Itu kita harus tanya, Allah terima gak ya sholat saya? Lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Yang masih menyelesaikan puasa Syawalnya setelah maghrib, berikan beberapa detik untuk menumbuhkan rasa khawatir. Diterima ya amal ibadah saya, puasa saya. Lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Semuanya. Kita buat acara baksos, begitu selesai tanya kepada diri kita, kira-kira Allah berkenan menerima gak amal ibadah saya? Jangan-jangan Allah tolak. Tumbuhkan rasa khawatir, lalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Terus dan terus seperti itu. Terapkan semuanya. Saat kasih uang bulanan ke istri, tanya kepada diri kita, Allah terima gak ya amal ibadah saya ini? Lalu Rabbana taqabbal minna. Semuanya. Kita habis berkunjung ke rumah orang tua, kasih orang tua, nyenengin orang tua di rumah mereka. Lalu ketika pulang, perjalanan pulang, tumbuhkan rasa khawatir, jangan-jangan Allah gak terima birrul walidain saya. Rabbana taqabbal minna. Semuanya terus dan terus. Di semua ibadah kita. Karena sekali lagi Al-Mu'minun ayat 60 itu ayat umum di semua ibadah, bukan hanya Ramadan. Ramadan adalah pilot project kita. Ini project awal. Setelah ini berhasil, yang lain merambah. Di setiap amal ibadah. Pokoknya habis taklim, tumbuhkan rasa khawatir. Thalabul ilmi saya tadi diterima gak ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Rabbana taqabbal minna. Kalau enggak, mohon maaf, kita bukan orang yang bertakwa. Kita bukan orang soleh. Kita bukan orang yang beriman dengan iman yang benar. Karena perasaan ini tidak ada di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa terapkan perasaan ini menjadi pola hidup kita dalam beribadah, menjadi lifestyle kita, maka akan banyak hal yang kita akan dapatkan. Akan terjadi perubahan yang sangat drastis, yang sangat signifikan dalam hidup kita. Di antaranya buah yang akan kita dapatkan kalau kita berhasil menerapkan pola di atas. Setiap ibadah, setelah ibadah, selain berharap takut agar Allah, jangan-jangan Allah nggak terima amal ibadah kita, lalu kita berdoa kepada Allah. Semua ibadah kita terapkan demikian, maka kita akan mendapatkan buah. Yang pertama, sebanyak apapun amal ibadah kita, kita tidak akan sombong, kita nggak akan pamer, kita nggak akan ujub, nggak akan. Sebanyak apapun amal ibadah kita, tidak akan ada virus kesombongan masuk ke dalam hati kita. Oke, kita hafal 30 juz, tapi kan belum tentu diterima. Buat apa? Apa alasannya kita sombong? Uang juga belum tentu diterima. Benar, kita selalu berada di saf pertama kalau salat berjamaah, tapi apa yang mau disombongin? Kan belum tentu diterima. Oh, kita masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Benar, masjid ini kita yang bangun, tapi apa yang mau disombongkan? Oh, belum tentu diterima. Kalau udah pasti diterima aja nggak patah sombong, apalagi belum tentu diterima. Jadi memang aneh benar jika kita
kita melihat sebagian pihak menyombongkan amal ibadahnya, dia ngerti nggak sih status ibadahnya tersebut? Ada sebagian mentang-mentang sudah ngaji tahunan, sombong di hadapan yang lain, merasa diri paling suci, berarti dia nggak paham apa pengajian dia. Selama apapun kita ngaji, sesunah apapun penampilan kita, kan belum tentu diterima. Oleh karena itu doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, bukan sombong. Ada orang Bandung ingin sekolah di salah satu universitas di Depok. Kemana-mana udah pakai jaket kuning. Oh, gayanya petantang petenteng sudah. Mobilnya ditempelin stiker "We are the yellow jacket". Terus ditanya, "Kang, di UI fakultas apa dan semester berapa?" Insya Allah pengumumannya baru minggu depan Om. Baru calon mahasiswa, kira-kira gimana tuh? Kan belum, kok udah petantang petenteng nih orang. Kan belum tentu diterima jadi anak UI. Kenapa udah pakai begini-begini ya? Orang akan ngetawain dia. Kan belum tentu diterima, jadi tawadhu lah. Jadi barang siapa yang sombong karena merasa ibadahnya banyak, paling senior, paling alim, paling berpengalaman dalam dakwah di sebuah kota, paling duluan kalau dengar azan, penampilannya sudah syar'i atau sudah sesuai dengan sunnah, maka dia tidak paham makna ibadah dia, dan ia tidak paham tentang arti ketakwaan dan statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu dalam loh. Ini salah satu penawar kesombongan paling jitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada kaitannya dengan yang pertama. Ini untuk penekanan saja. Kita tidak akan sibuk ngurusin orang dalam tanda kutip, ngerendahin orang, menghina orang, walaupun penampilannya masih maksiat. Kenapa? Kan kita juga belum tentu diterima. Saya ingin tanya, antum mahasiswa pasca sarjana, lalu mengajukan judul tesis atau disertasi, dan judul antum belum tentu diterima. Kira-kira dalam kondisi tersebut antum sibuk ngurusin judul orang nggak? Ngomongin judul orang, ngeritik judul orang, jelek-jelekin judul orang, ngetawain judul orang, ngebully judul orang. Kira-kira itu yang kita lakukan? Enggak. Wong judul kita aja belum tentu diterima. Yang penting goal dulu nih, baru ngurusin orang. Seaneh apapun judul teman kita nggak akan ngetawain sampai judul kita benar-benar diterima, kan gitu. Kalau mau ketawain, itu aja nggak pantas. Dan begitu juga contoh yang lain. Hari ini kita ujian fisika, salah satu teman kita nggak masuk, jangan cepat-cepat ngomongin dia.
Kan Anda juga belum tahu nilai ulangan fisika Anda dapat berapa. Soalnya 10, Anda salah semua. Kira-kira di daftar nilai sama nggak nilai Anda dengan nilai dia? Sama kan, 0 juga. Ya sesama 0 jangan saling mendahului lah. Kan begitu. Ini kadang-kadang kita lupa hakikat dari amal ibadah kita. Kita belum tentu diterima, hadirin. Jadi untuk apa ngurusin orang dalam tanda kutip? Kalau kita ingin ngurusin orang, itu pun dalam koridor yang positif. Karena cinta, karena Allah, mensupport dia, kasih nasihat biar dia bisa bangkit, itu nggak masalah. Tapi kalau ngurusin orang dalam tanda kutip yang terjadi di masyarakat secara umum, komenin orang, jelek-jelekin orang, apa yang terjadi di dunia sosmed sekarang, ya Allah, kayaknya udah pada penghuni surga semua deh. Kayaknya kok yakin semuanya diterima oleh Allah SWT. Saya kasih nasihat. Kalau mau kasih nasihat bahasanya bukan begitu, Mas. Betul, amar bin ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetapi yang terjadi di banyak tempat sekarang itu ngejatohin, bukan nolong. Kalau nolong buat apa Anda pakai bahasa-bahasa kasar? Buat apa bawa-bawa hewan di kebun binatang? Buat apa dibodoh-bodohin? Kalau tujuannya nolong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Makanya sekali lagi, konsep ini harus ditekankan. Dan Ramadan adalah pilot project kita yang kita kembangkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau sikap ini benar-benar menancap dan mengakar dengan kokoh di dalam hati kita, oh itu dahsyat. Kita akan berubah. Sebanyak apapun, seaneh apapun orang, kita nggak akan dalam tanda kutip ngurusin dia, kecuali dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong. Artinya bukan nggak boleh mengkritik orang, sekali lagi, bukan berarti tidak boleh menyalahkan orang, tapi kalau itu kita lakukan, itu semua dalam rangka mensupport dia, menolong dia untuk bangkit, menolong dia untuk menggapai hidayah, bukan dibodoh-bodohi dan dicela serta dicaci maki. Ini yang perlu dan harus kita tekankan terus. Buah yang ketiga, kalau sikap ini benar-benar menancap dengan kokoh di dalam hati kita, kita tidak akan berhenti beribadah. Kita tidak akan berhenti beribadah. Dan itulah alasan atau salah satu alasan pokok mengapa tidak ada broadcast dari langit selamat ibadah Ramadan Anda diterima oleh Allah, selamat sholat Jumat Anda diterima oleh Allah, selamat hijab Anda diterima oleh Allah, selamat sholat subuh Anda tadi diterima oleh Allah. Dan itulah alasan mengapa kita harus menyeimbangkan antara harap cemas. Berharap Allah terima amal ibadah kita, namun di waktu yang sama kita cemas karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita, karena kekurangan kita, Allah tidak jadi menerima amal ibadah kita. Semua itu salah satu tujuannya agar menciptakan kondisi tentatif di dalam hati kita. Dengan kondisi tentatif, kita tidak akan merasa puas dalam beramal. Karena kalau sudah ada broadcast dari langit, info dari langit, atau kita tidak punya rasa khawatir sama sekali, yang ada hanya rasa harap dan pasti amal ibadah itu diterima, apa yang terjadi?
kita akan berada di zona aman, comfort zone, dan membuat kita malas dalam beribadah. Makanya dalam dunia bisnis kan the comfort zone itu bagus apa enggak? Enggak bagus. Orang kalau sudah merasa aman, sudah merasa di ranah nyaman, dia nggak akan maksimal. Simpel aja deh. Ada siswa kelas 3 SMA itu dapat bocoran dari wali kelasnya. Nah, semester ini kamu pasti lulus dan pasti diterima di ITB yang kamu harapkan selama ini. Kira-kira di semester itu belajarnya habis-habisan nggak? Enggak, orang pasti lulus kok. Pasti lulus. Buat apa belajar habis-habisan? Nah begitu juga. Kalau ada broadcast dari langit yang menyatakan selamat ibadah Anda di Ramadan diterima semuanya oleh Allah, kira-kira kita ibadah nggak? Enggak. Ngapain ibadah? Orang dapat Lailatul Qadar, Kang kok nggak beribadah lagi? Gini loh Ustaz, saya udah dapat broadcast nih dari langit, diterima. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Udah cukup. Udah cukup. 83 tahun 4 bulan. Sudah diterima. Udah sorga udah. Sekarang saatnya nikmatin hidup. Kan begitu. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Wong belum tentu diterima aja banyak yang sombong kok. Wong belum tentu diterima aja pada berhenti beribadah, pada kembali kepada gaya hidupnya yang lalu, apalagi ada kepastian. Itu manusia. Makanya memang disengaja tidak dibocorkan, tidak ada kepastian untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Karena kalau ada kepastian, secara otomatis manusia dengan sifat-sifatnya akan mengendorkan usahanya. Dan itu fatal untuk perjalanan kita ke akhirat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan rasa ini di dalam hati kita. Dan ini bukan hanya sugesti, ini real. Karena ibadah kita sangat kekurangan. Ibadah kita jauh dari sempurna. Ibadah kita masih jauh dari kekhusyuan. Ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, tanamkan rasa khawatir, jangan-jangan amal ibadah saya nggak diterima. Lalu jangan berhenti di sana. Selanjutnya ungkapkanlah dengan doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Itu yang diajarkan oleh para nabi kita. Dan menjadi simbol dalam masalah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, saat dia sudah tidak di sisiku lagi, apa yang harus kita camkan? Yang harus kita camkan bahwa saat inilah pembuktian apakah kita hamba Allah atau ternyata hanyalah seorang hamba Ramadan. Betapa banyak orang yang jika kita lihat ibadahnya lebih cocok menjadi hamba Ramadan. Kok bisa Ustaz? Iya, karena dia hanya beribadah di Ramadan. Dia hanya sholat di Ramadan. Dia hanya berhijab di Ramadan. Dia hanya puasa, berzikir, beramal saleh di Ramadan.
Bukankah para ulama kita telah menukil statement dan pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ketika beliau berpidato saat Nabi SAW meninggal dunia. Apa salah satu redaksi pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, beribadah kepada Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Lalu ulama mengatakan di bulan Syawal, di bulan ini, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad intaha. Barang siapa yang menyembah Ramadan, ketahuilah Ramadan telah berakhir. Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, ketahuilah Allah tidak mungkin berakhir dan akan tetap ada selama-lamanya. Kalau begitu, kenapa kita hanya beribadah di Ramadan? Kalau begitu, kenapa kita hanya berinfak dan bersedekah di Ramadan? Kalau begitu, mengapa kita hanya membaca Al-Quran di Ramadan? Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian, bukan sampai datang bulan Syawal, sampai datang kematian. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita akan terus beribadah terus walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Kita akan tetap jujur walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tetap mengatakan stop pada ghibah walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tetap memakmurkan masjid-masjid Allah walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Hadirin, pembuktiannya di sini, bukan di Ramadan. Sekarang kalau di Ramadan semua rajin, mayoritas baca Quran, mayoritas ibadah. Di sini pembuktiannya. Antum masuk ke sebuah BUMN dengan dirutnya, Pak Dirut. Ketika antum masuk ketemu security, kira-kira senyum ke antum nggak? Antum jalan berdua begini, kira-kira dia senyum kepada kita nggak? Senyum. Ketemu resepsionisnya, disambut dengan hangat, disambut. Begitu mau naik lift, orang pada ngantri puluhan orang, kira-kira antum didahulukan nggak? Didahulukan. Lalu antum dijamu makan siang di sana yang enak-enak dan seterusnya. Lalu ketika mau pulang, security-nya datang, mobil bapak di mana? Di basement B2. Oh sini saya valekan pak. Antum tinggal nunggu di lobi. Hadirin, jangan GR dulu. Pembuktiannya nanti antum datang 2 minggu lagi tanpa Pak Dirut. Itu pembuktiannya. Mereka senyum sama antum atau bukan? Mereka menjamu antum atau bukan? Ternyata ketika antum datang dicuekin, didiamkan, suruh ngantri. Ternyata dia baik sama Pak Dirut. Pembuktiannya seperti itu juga. Bukan di Ramadan, sekarang. Kalau Ramadan semuanya senyum, semuanya zikir, semua baca Quran, semua kejar setoran. Pembuktiannya siapa yang mereka sembah, siapa yang mereka ibadahi, itu setelah Ramadan. Kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka akan tetap terus. Karena qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Yang mereka ibadahi di Ramadan adalah Allah yang diibadahi di Syawal, Allah di bulan Dzulqa'dah, Allah di bulan Dzulhijjah, Allah di bulan Al-Muharram, dan begitu seterusnya. Tapi kalau hanya ingin beribadah di Ramadan, kayaknya dia lebih cocok jadi hamba Ramadan daripada hamba Allah. Orang hanya mau ibadah di Ramadan. Makanya ulama mengecam orang-orang yang hanya beribadah di Ramadan. Ulama mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Bahkan yang lebih parah lagi, seakan-akan mereka hamba Ramadan. Ini pembuktiannya hadirin sekalian. Maka hendaknya kita jaga keistiqomahan kita. Kita jaga semangat kita. Memang betul nggak mungkin sama semangat beribadah di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tidak mungkin sama. Barang siapa mengatakan kita tidak boleh menurunkan kualitas ibadah di luar bulan Ramadan, itu adalah statement motivator untuk memotivasi saja, tapi tidak sesuai dengan dalil. Bagaimana mungkin? Sedangkan Nabi aja beda.
Iya apa tidak? Hadis Bukhari, kana ajwadan nas, Nabi itu manusia yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan Nabi itu pas kapan? Ramadan. Berarti sama atau beda? Beda, tapi ada standar gitu loh. Gak boleh hilang begitu saja. Gak boleh hilang dari peredaran. Gak pernah ketemu lagi di masjid, di majelis taklim. Hadirin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian, bukan sampai Ramadan. Kita harus jaga momentum, dan menjaga momentum itu susah. Salah satu ucapan di dunia olahraga adalah terkadang mempertahankan gelar juara itu lebih susah daripada merebut gelar juara. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jaga gelar takwa kita yang sudah kita upayakan susah payah di bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita camkan dan yang perlu kita renungkan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan Islam dengan bangunan, menyerupakan Islam dengan bangunan. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang sangat sering kita dengar, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna rasulullah. Yang kedua ini rukun Islam loh. Rukun Islam, bukan pembagian waris. Kalau pembagian waris bingung, wajar. Ini rukun Islam. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat, puasa. Terjadi khilaf di tengah-tengah jamaah Bandung tentang rukun Islam ketiga. Pertama, dalam sejarah terjadi khilaf dalam rukun Islam ketiga, zakat atau puasa? Zakat. Yang keempat puasa, dan kelima haji. Dan yang menariknya sekali lagi, di rukun Islam yang keempat ada puasa Ramadan. Jadi Islam dianalogikan atau diperumpamakan dengan sebuah bangunan. Iya apa tidak? Ya. Ada sebuah kaidah yang saya ingin antum bawa pulang sebagai oleh-oleh dari kajian ini. Al-hadmu asra' minal bina. Menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Menghancurkan lebih cepat daripada membangun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bangunan tertinggi di dunia? Ayo. Kalau tadi pertanyaan tentang rukun Islam, sekarang tentang ilmu wawasan sosial. Pengetahuan umum, bangunan tertinggi di dunia apa? Burj Khalifa. Burj Khalifa, bukan Burj Dubai ya. Dulu namanya Burj Dubai, tapi karena duitnya nggak cukup, jadi dibantu sama Amir Abu Dhabi yang bernama Khalifah, akhirnya namanya jadi Burj Khalifa.
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun bangunan tertinggi di dunia tersebut? Kurang lebih 800 meteran ya. Berapa waktu? Siapa dulu? Yang ikut bangun siapa di sini? Itu dibangun kalau nggak salah tahun 2004 dan berakhir selesai 2009, 5 tahun kurang lebih. Pertanyaan berikutnya, berapa tahun dibutuhkan untuk menghancurkan bangunan tersebut? Nah, berapa tahun? Bukan tahun Ustaz. Oke, berapa bulan? Bukan bulan. Oke, berapa minggu? Bukan minggu Ustaz. Oke, berapa hari? Nggak sampai sehari. Menit. Antum taruh beberapa dinamit di bawah, antum pencet tombol, maka bangunan yang dengan susah payah, yang menghabiskan jutaan dolar atau mungkin miliaran dolar, itu hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan bangunan keimanan kita yang secara khusus kita bangun di Ramadan. Kalau kita lengah, syaitan hanya butuh beberapa detik atau menit saja untuk menghancurkan semuanya. Ini dalam. Nabi menganalogikan dengan bangunan, dan itulah kaidah dalam ilmu bangunan. Syaitan bisa menghancurkan bangunan keislaman kita, bangunan keimanan kita, hanya dalam hitungan detik. Hadirin, ini harus kita perhatikan di bulan-bulan ini. Jangan lengah, jangan anggap remeh, jangan meremehkan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Apa arti min syarril waswasil khannas? Dari godaan syaitan yang khannas. Apa tafsir khannas? Ibnu Abbas menjelaskan tafsirnya, al-khannas adalah yang menyerang dengan penuh strategi. Dia menyerang ketika kita lengah, kita lalai, dan dia mundur ketika kita berzikir dan pertahanan kita kuat. Itu khannas. Jadi syaitan itu penyerang yang cerdas. Dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh setiap saat. Karena kalau kita berzikir, kita meminta pertolongan kepada Allah, benteng kita kuat, percuma, dan dia tahu. Jadi dia kalau dalam dunia sepak bola, dia tidak menganut faham total football. Enggak. Dia main counter attack. Lemah dikit, kita serang sekali, menang 1-0, selesai. Buat apa nyerang 90 menit gak gol-gol? Apalagi pasca Ramadan, yang gembong-gembongnya itu dibebaskan dari belenggu. Masih ingat hadis tentang Ramadan? Wasuffidat maradatul jin. Dan gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Di Ramadan yang godain antum itu anak-anak bawangnya. Yang godain antum biar gak ibadah itu yang kelas bantam, kelas teri, kelas bawang, yang lagi koas, yang polos-polos gitu. Nah, latihannya di Ramadan tuh godain antum. Nah, sekarang itu semua jenderalnya turun, profesor-profesornya turun, pakar-pakarnya turun, bintang 4-nya turun.
Mereka full tim. Dan coba antum bayangkan hasratnya. Antum pengen makan sesuatu, terus nggak boleh, dilarang selama 1 bulan. Misalnya antum di penjara gitu ya, karena korban salah tangkap. Dan antum pengen banget makan bubur ayam. Itu kira-kira sebegitu dikeluarkan dari penjara jam 6 pagi, yang antum cari pertama kali apa? Bubur ayam. Karena pengen banget. Antum bayangin gak, ini setan 1 bulan dibelenggu nih. Dan hasrat menggoda gak pernah luntur. Dan dia gak bisa bergerak selama 1 bulan. Yang gembong-gembongnya. Maka begitu dia dibebaskan, yang pertama kali mereka cari siapa? Antum. Makanya banyak orang berjatuhan lagi, berguguran lagi. Jangan lengah. Kalau kita lengah, syaitan hanya butuh beberapa saat untuk menghancurkan kita. Hadirin, dan ini terbukti betapa banyak pernikahan yang dibangun dengan darah, dengan keringat, dengan letih dan lelah selama 15 tahun, cerai karena masalah 1 malam saja. Kejadian gak? Kejadian. Karena masalah selama 1 minggu saja, 15 tahun habis. Itu syaitan. Persahabatan 20 tahun hancur gara-gara 1 kasus yang mungkin durasinya 3 hari. Selesai semua. Kalau kita lengah, habis kita. Dan apa yang kita kerjakan gak ada gunanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya yakin antum berada di level pada hari ini, itu perjuangannya bukan 1-2 hari. Perjuangannya tuh tahunan, mungkin bulanan. Dan sudah pernah dicela orang, dibully orang, dijelek-jelekin orang. Ada sebagian diusir dari keluarganya, di PHK dari tempat kerjanya, diserang. Belum lagi di Ramadan kemarin habis-habisan iktikaf sana, kejar khataman 3 kali, 4 kali, 5 kali, kurang tidur. Kalau kita lemah pasca Ramadan, bangunan itu hancur, sehancur-hancur. Dan gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Bangunan yang sudah kita bangun dengan susah payah, tidak ada gunanya kalau kita lengah. Oleh karena itu jangan lengah di bulan-bulan ini. Jaga terus momentum. Kalau kita lengah, habis. Jaga semangat kita datang ke majelis ta'lim. Lalu pelajarilah ilmu itu secara bertahap. Lalu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan miss. Makanya kan para ulama kita terdahulu, walaupun ustadznya tidak ada, mereka tetap datang di kajian. Ketika ditanya, apa tujuannya? Menjaga momentum. Karena kalau kita tidak hadir di kajian ini, untuk tidak hadir di kajian berikutnya akan lebih mudah. Karena semangat akan menurun. Akan lebih mudah. Begitu seterusnya. Atau nggak datang 2 kali kajian, maka nggak datang di kajian ketiga akan lebih mudah lagi. Dan akhirnya hilang momentum tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama, ustadznya nggak datang, mereka tetap datang. Beda sama kita. Kita ustadznya datang, kita nggak datang-datang. Nah ini yang harus kita camkan baik-baik. Jadi nggak perlu. Terus ngapain ustadz di sana? Ya udah, mereka sharing, mereka diskusi ilmiah, mereka ulang lagi pelajaran di kajian sebelumnya atau kajian 2 kali sebelumnya dan seterusnya. Yang penting semangat itu tetap terjaga. Karena
Kalau udah libur itu pegel-pegel lagi. Ibarat seorang atlet, kalau sudah nggak latihan 2-3 kali, itu kan otot-otot kendur lagi. Dan lebih capek lagi ningkatinnya. Oleh karena itu sebelum itu terjadi, jaga momentum itu penting. Jangan lengah di pasca Ramadan, walaupun dia sudah tidak berada di sisi kita lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir hadirin dan dirahmati oleh Allah, kita perlu ucapkan sebuah kaidah. Memang tidak ada broadcast dari langit bahwa amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah dan Rasulnya memberikan indikator, memberikan tanda. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan jazaul hasanati hasanatu ba'daha. Indikator yang kita perbuat adalah amal soleh yang diterima oleh Allah adalah amal soleh berikutnya, amal soleh selanjutnya, amal soleh di hari selanjutnya, dan sebaliknya. Wa jazaul sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Dan balasan dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa berikutnya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Karena begitu, trennya tuh begitu. Sekali maksiat, maka maksiat akan mendorong kita ke maksiat berikutnya. Maksiat yang kedua akan mendorong kita ke maksiat yang ketiga. Maksiat yang ketiga mendorong kita ke maksiat keempat, dan seterusnya demikian. Nah, hadirin, kalau memang sholat kita, puasa kita, zikir kita, dan seterusnya dinilai amal soleh oleh Allah, maka itu akan membuahkan amal soleh di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram, dan seterusnya. Tapi kalau sholat kita, puasa kita, zikir kita ternyata dinilai maksiat, dosa yang berkasing ibadah, dosa yang kemasannya amal. Kenapa? Karena gak ikhlas, karena sombong, karena ujub. Saya ingin tanya, sholat yang ria itu amal soleh atau kemaksiatan? Kemaksiatan. Maka akan melahirkan kemaksiatan di bulan-bulan berikutnya. Dan terkadang kemaksiatan itu sudah terang-terangan. Kalau kita maksiat terselubung di Ramadan, maka di bulan Syawal terang-terangan, bulan Dzulqa'dah terang-terangan, dan seterusnya terang-terangan. Oleh karena itu hadirin sekalian, hendaklah kita renungkan kaidah ini. Kaidah ini adalah kaidah yang besar, kaidah yang diterima oleh para ulama. Ini adalah indikator bagaimana amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut dari saya, dari antum, dan dari seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barang siapa ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan, saya berikan kesempatan. Ada pertanyaan? Ya. Boleh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tentang masalah taubat. Tentang masalah orang yang bertaubat ketika dia telah divonis bahwa dia tidak punya harapan hidup lagi. Apakah taubatnya diterima atau tidak? Jadi apakah taubatnya diterima atau tidak? Masalah ini, contoh misalnya seseorang divonis kena penyakit kanker. Mohon maaf Pak, ini kanker paru stadium 4, usia Bapak tinggal 6 bulan lagi. Apakah taubatnya diterima atau tidak? Perlu antum ketahui terjadi perbedaan ulama tentang masalah ini. Dan ini akan kita dapatkan di buku-buku para ulama. Dan di antaranya juga dijelaskan oleh salah satu pakar fikih dari kota Madinah, Syekh Sulaiman Ruhaili, ketika menjelaskan buku Al-Wasiyatus Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima. Jadi contoh, dokter mengatakan, Pak, kanker getah bening stadium 4, usia Bapak tinggal 3 bulan lagi. Maka mulai detik itu taubatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi dia nggak perlu nunggu sampai nyawa di tenggorokan dulu. Walaupun masih bisa ngomong dan seterusnya, mau nangis kek, mau sujud kek, nggak diterima. Kenapa? Kata sebagian ulama tersebut, karena ini taubatnya Firaun, dan Allah nggak terima taubat Firaun. Masih ingat apa kata Firaun dalam surat Yunus ayat 90? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Firaun mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali ilah yang diibadahi oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang menyerah kepada Allah. Bayangkan, Firaun beriman dan mengatakan keislamannya, tapi apakah diterima? Mari baca ayat ke-91-nya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang Firaun, baru sekarang nih, dulu kemana aja? Gitu kata Allah. Kok baru sekarang? Dulu masih ya, dulu ngerusak. Kenapa baru nggak punya, saat nggak punya harapan hidup mengatakan demikian? Nah, kapan Firaun mengatakan berimannya sehingga Allah tolak? Ketika sudah tidak punya harapan hidup, ketika sudah tenggelam. Hatta idza adrakahul gharaqu, dan sampai ketika Firaun tenggelam. Jadi dia tenggelam, dia nggak punya harapan lagi. Nah, kata para ulama, sebagian para ulama, Firaun taubat, namun pada saat tenggelam dan Allah tidak terima walaupun nyawa belum ditenggorokan. Karena kata para ulama, kemungkinan besar itu nyawa belum sampai tenggorokan. Saya ingin tanya, kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, antum bisa bicara banyak nggak? Siapa pengalaman di sini? Loh, bukan, enggak, maksudnya pengalaman dampingi orang gitu loh. Jangan tersinggung dulu, sabar.
Susah. Orang, kalau kita, saya pernah beberapa kali melihat susah sekali bicara. Dan Fir'aun panjang banget omongannya. Dia tidak mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya muslim, enggak. Tapi dipanjangkan sama dia. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman. Padahal dia cukup mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi enggak, yang diucapkan lebih panjang lagi. Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali, dia enggak mengatakan Allah, kecuali ilah yang diibadahi oleh Bani Israel. Panjang enggak? Panjang. Lalu dilanjutkan lagi, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para ulama, kemungkinan besarnya ini belum sampai tenggorokan dan Allah tolak. Karena nggak punya harapan hidup lagi. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain. Oh berat loh, serem ini. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, masih bisa diterima sampai nyawa di tenggorokan, karena hadisnya menyatakan malam yugorgir, sampai nyawa tiba di tenggorokan. Antum menguatkan pendapat yang mana? Kuat loh, dua-duanya kuat dalilnya. Kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya lebih menguatkan pendapat kedua. Kenapa demikian? Karena ada sedikit perbedaan antara vonis dokter dengan kondisi Fir'aun. Fir'aun memang belum sampai tenggorok, kemungkinan, ingat masih kemungkinan. Walaupun kemungkinan itu tidak kecil. Namun, memang dia udah gak punya harapan hidup lagi. Tapi kalau vonis dokter, betapa banyak yang salah, ya enggak? Banyak yang salah, masih ada. Jadi wallahu tidak bisa dikiaskan. Wallahu ta'ala misal. Tapi ini pendapat, ini masalah diperselisihkan loh. Jadi jangan tunggu sampai titik itu baru kita taubat. Karena yang mengatakan tidak diterima itu para ulama juga, dan jumlahnya bukan 1-2 orang, ribuan. Kan dari masa ke masa. Jadi galau nggak sih kita ketika kita taubat, tiba-tiba ribuan ulama yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang selalu qiyamul lail, yang takut kepada Allah, yang zikir kepada Allah mengatakan taubat Anda nggak diterima. Oh itu berat loh. Kita aja nanya ke seorang ustadz paling alim di Indonesia, Pak Ustadz, taubat saya diterima nggak? Enggak, taubat Anda nggak diterima. Kira-kira bisa tidur nggak nanti malam? Nggak bisa. Ini yang paling alim. Itu baru 1 orang. Gimana? Ribuan orang yang mengatakan demi, ribuan ulama, bukan ribuan orang, ribuan ulama. Tapi Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat dengan keterbatasan ilmu saya itu. Dan itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Dan saya lebih cenderung ke pendapat beliau. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Itu kasus yang berat. Sujud ala jalak terdekat hamba dengan Allah, bagaimana bila ketika bersujud membaca taqabbal minna dan seterusnya, apakah lebih afdal? Bila berdoa dalam bahasa sendiri apakah batil? Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Insyaallah afdal, karena Nabi bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktir doa. Posisi terdekat seorang hamba, posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Doa apa saja. Tapi kan ada pertanyaan, ada hadis di mana kita nggak boleh membaca Al-Quran ketika sujud, betul. Tapi sekali lagi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan Allah Ta'ala lebih sawab diperbolehkan karena ini bukan membaca tilawah. Yang diharapkan adalah membaca tilawah sebagaimana dalam ilmu usul fikih, Quran di dalam hakikah urfiyah itu untuk membaca tilawah. Dan kita nggak sedang membaca tilawah, kita sedang membaca doa yang kita nukil dari ayat Al-Quranul Karim. Maka insya Allah nggak masalah. Kalau pakai doa bahasa sendiri boleh apa enggak?
hukum asalnya tidak boleh karena Nabi selalu menggunakan bahasa Arab dalam sholat, padahal Nabi bersama dengan multi etnis. Ada Salman dari Persia, ada Bilal dari Ethiopia, dan dari belahan dunia yang lain. Namun kalau tidak bisa, dan kayak kita butuh doa pada saat sujud dan kita nggak bisa bahasa Arab, anak kita mau lulus UN, terus kita bingung, UN tuh bahasa Arabnya apa ya? Kok nggak ada di Al-Fatihah, nggak ada di Al-Baqarah, nggak ada di Ali Imran? Ini penting banget nih. Kalau ada seperti itu silakan. Dan ini juga fatwa Syekh Abdul Razak bin Abdul Salam Abbad ketika ditanyakan. Pakai bahasa Indonesia insya Allah diperbolehkan. Nasihat apa yang harus diberikan kepada saudara yang penampilannya sudah sunnah tetapi hanya ingin bergaul dengan yang penampilan sama, sholatnya sama, jadi kalau lihat orang yang penampilannya jenggotan, celananya cingkrang, itu pasti senyum dan menyapa. Tapi kalau sama seorang muslim yang biasa, dia biasa-biasa saja. Kalau yang sudah sunnah tapi nggak punya jenggot gimana? Ke Ustadz Firanda, Ustadz Badru, itu disenyumin nggak sama beliau? Allah musta'an. Adakah buku kajian MP3 atau media apapun yang bisa mewakili untuk memberikan nasihat secara tidak langsung? Ya, pertanyaan pertama, kedua dulu ya. Salah satu buku yang bagus sepengetahuan saya adalah 14 kiat hikmah dalam berdakwah ya. Saya nggak lupa nama judulnya. Mungkin ada teman-teman Jogja di sini yang bisa bantu. Karya Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz kita Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Itu menarik buku tersebut. Dan buku itu sebelum dicetak diperlihatkan dulu ke banyak masyayikh di Madinah dan direkomendasikan. Itu diberikan, itu bagus. Yang kedua, untuk pertanyaan yang sebelumnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat, sebelum firman oleh Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu sedekah, ya enggak? Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Siapa saudara? Kembali ke surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang beriman adalah bersaudara. Sesama umat Islam bersaudara. Jadi Nabi katakan senyum di hadapan umat Islam itu sedekah, bukan di hadapan sesama jenggotan atau sesama cingkrangan. Nggak ada hadis seperti itu. Sesama umat Islam sedekah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Yang berikutnya, dikhawatirkan saudara kita yang seperti ini itu terjatuh ke dalam masalah prinsip yang fatal. Apa masalah prinsip yang fatal berkaitan masalah ini? Al-wala wal bara. Itu kan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pertanyaan saya, boleh nggak kita benci umat Islam 100% walaupun dia bermaksiat? Nggak boleh. Konsep wala dan bara adalah kita benci kepada umat Islam sesuai dengan kadar kemaksiatannya, dan kita harus mencintai mereka terlepas seperti apa kemaksiatannya, sesuai dengan kadar keimanan di dalam hatinya. Jadi nggak boleh kita benci 100%, akhirnya kita diamkan, kita cueki dan seterusnya. Nggak boleh. Kita harus respect, kita harus loyal sama umat Islam selama dia muslim dan sesuai dengan kadar keislaman.
itu adalah prinsip. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sekarang kenapa kita senang dengan jenggot? Karena itu sunnah Nabi. Oke. Kenapa kita senang dengan cingkrang? Karena itu sunnah Nabi. Tapi bukankah cinta karena Allah itu sunnah Nabi dan bobotnya lebih besar dari isbal, tanpa mengurangi kedudukan isbal sama sekali, tapi bobot ini lebih besar karena cinta karena Allah itu dijadikan usul, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak ada ulama mengatakan isbal adalah usul, walaupun itu penting, tapi itu bukan usul, itu satuan amalan dan satuan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu saran saya terus belajar dan belajarlah akidah Ahlussunnah yang benar dan pelajarilah prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sekali lagi ini yang harus kita lakukan. Hadirin, katanya kan kita ngikutin sahabat ya, benar nggak? Kita ngikutin sahabat bukan? Ikutin sahabat. Apa karakter sahabat yang ada dalam Al-Quran? Surat Al-Fatah ayat terakhir. Tara Muhammadan Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang bersama beliau tegas dengan orang kafir dan saling menyayangi sesama umat Islam, saling menyayangi sesama umat. Katanya ngikutin sahabat. Seharusnya salah satu karakter yang kita miliki adalah sayang kepada umat Islam. Lalu saya ingin tanya, sahabat yang paling hebat imannya itu siapa? Sahabat yang paling menginspirasi kita itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa karakter Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW? Arfahu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang sama umatku, umatku kata Nabi. Kira-kira teman kita itu yang maksiat itu masih umat Nabi enggak? Masih. Kalau begitu orang yang paling sayang dengan umatku itu Abu Bakar. Kalau kita mengaku sayang dengan Abu Bakar, inspirasi kita Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah pemimpinnya para sahabat setelah Nabi SAW, maka kenapa kita nggak mengikuti beliau? Ini adalah sebuah kekeliruan. Kecuali kalau orang itu berhak dihajar secara syar'i. Hajar itu boikot. Tetapi berbicara masalah hajar adalah pembicaraan yang cukup panjang dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama kita. Dan hukum asalnya tidak ada hajar. Allah Ta'ala bisawab. Saya ingin tanya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik dan gembongnya kemunafikan itu dicuekin gak sama Nabi? Enggak. Bahkan salah satu ring satu Nabi SAW waktu perang Uhud, salah satu orang yang diajak Nabi rapat untuk memutuskan perang ada di mana siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik, diajak rapat sama Nabi. Ini gembongnya munafik. Itu Nabi masih senyum loh, masih sapa. Ini yang di depan kita, insya Allah bukan munafik, hanya pemaksiat, mungkin gak ngerti, orang awam, ilmu agamanya di bawah kita, lalu kita gak senyum sama dia, gak diperbolehkan itu. Allah Ta'ala bisa. Maksud dari para ulama terdahulu berdoa selama 6 bulan tersebut, apakah berdoa agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima atau 6 bulan sebelum Ramadan? Berdoa para ulama agar disampaikan dan bertemu kembali dengan Ramadan. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita bacakan statement Ma'la bin Fadl secara komplit. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Ulama berdoa selama 6 bulan agar ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, mereka berdoa 6 bulan agar amal ibadah mereka saat Ramadan diterima oleh Allah. Jadi setahun 12 bulan itu dibagi 2. 6 bulan untuk Ramadan yang sebelumnya, 6 bulan untuk Ramadan yang berikutnya. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Jadi amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita tetap beribadah, sholat, zikir, puasa, infak dan lain-lain, namun tetap jalan maksiatnya seperti masih pacaran? Apakah ibadah yang dilakukan diterima? Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hukum asalnya ibadah yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul itu diterima, kecuali ada dalil-dalil yang menjelaskan secara tegas itu bisa merusak amal ibadah dan membuat amal ibadah kita nggak diterima. Seperti apa? Seperti syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan maka amal ibadahmu akan hancur. Atau pergi ke dukun, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi dia tetap harus sholat, tetapi sholatnya nggak diterima. Man atakahidan aw arrafan. Barang siapa yang datang ke dukun atau orang yang mengaku bisa membaca hal-hal yang gaib, hal-hal yang masa depan, maka Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Terus la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian menghancurkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan yang kita bantu tersebut. Adapun tanpa dalil kita nggak bisa mengatakan kemaksiatan itu menghancurkan pahala amal ibadah. Jadi untuk mengatakan maksiat ini membatalkan pahala ibadah kita itu butuh dalil khusus. Dan ada buku khusus yang menjelaskan maksiat-maksiat apa saja itu, dan mungkin suatu saat bisa dikaji di Bandung. Wallahu ta'ala bisawab. Ustaz, mohon penjelasan, bolehkah kita setelah melakukan suatu amalan baik kita berdoa meminta balasan berupa kemudahan untuk melakukan kebaikan lainnya? Jazakumullah khairan katsiran. Jawabannya boleh. Itu sama saja kita meminta istiqomah. Dan jelas meminta istiqomah adalah hal yang terpuji, dan itulah doa yang paling banyak kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, maka tafsir ayat itu menjadi istiqomahkan kita di atas jalan yang lurus. Dan itu doa terbaik. Kenapa terbaik? Karena paling banyak kita baca dan diwajibkan pula. Kalau kita nggak baca doa itu, salat wajib kita tidak sah. Jadi minimal kita baca doa tersebut 17 kali dalam sehari. Ada doa 17 kali dalam sehari kita baca? Atau minta jodoh berapa kali sehari? Berapa kali? Yang jomblo-jomblo? Minta jodoh berapa kali sehari? Berapa kali? Berapa? 5. Oke. Yang sudah menikah minta jodoh berapa kali sehari? Nggak sampai 17 kali kan? Minta harta dunia berapa kali sehari? Nggak sampai 17 kali. Minta keturunan nggak sampai 17 kali. Oke, mungkin ada warzuk nih di doa di antara dua sujud. Tapi kan nggak harus, bisa pakai varian yang lain. Ya kan, bisa pakai Rabbik firli. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim antum ganti jadi Rabbik firli, kira-kira diterima nggak salat antum? Nggak diterima kan? Jadi bayangkan, Ustaz, tapi kalau kita di belakang imam yang menjaharkan kan kita diam, ya itu kan salah satu madhab. Dan kalaupun begitu, antum tetap tercatat membaca doa tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmahnya berita dari langit tentang para ahli Badar bahwa mereka bebas berbuat padahal mereka masih hidup? Ya jazakallahu khair. Karena tidak ada orang munafik di perang Badar. Yang ikut adalah sahabat-sahabat pilihan. Jadi walaupun dikasih pintu seperti itu, dibukakan pintu, mereka nggak ada yang sengaja bermaksiat. Apalagi yang fatal. Mungkin Hatib bin Abi Balta'ah yang berusaha membocorkan rencana Nabi untuk ke Mekah, tapi itu khilaf, bukan kesengajaan, bukan disengaja. Jadi ya seperti antum yakin dengan nih orang, terus antum
persilahkan, dan antum tahu dia nggak akan ambil hal tersebut karena saking takutnya dia sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Keutamaan, lihat, kami bukakan pintu pun mereka nggak berani ke sana. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Cemas terhadap pahala kita yang hilang akibat melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Apakah semua pahala terdahulu hilang jika taubatnya sekarang baru-baru ini? Taubat tidak akan menghilangkan, atau taubat akan mengembalikan pahala yang awalnya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita bertobat, maka kita seperti tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Sama sekali. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan kan, ilal ladzina tabu wa amanu. Lalu selanjutnya apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan gantikan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Tadi saya salah menyebutkan, bukan illal ladzina tabu tapi illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, lalu dia berbuat baik, beramal saleh, faulaika, maka mereka lah orang-orang yang kemaksiatannya itu Allah ganti dengan pahala. Jadi kemaksiatan, antum taubat dari minum wine, minum minuman keras, maka yang antum lakukan tadi malam jam 9, maka minum wine tadi malam jam 9 Allah ganti dengan pahala. Allahu Akbar. Allah ganti dengan pahala. Jadi udah aman. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Allah Ta'ala bisawab. Apa yang harus dilakukan agar dapat menahan marah dan syahwat? Banyak hal. Yang pertama adalah ganti suasana dan sibukkan diri kita dengan hal-hal positif. Jadi ungkapkan. Jadi harus ada pelampiasan. Pelampiasannya itu hal-hal yang positif. Dan ganti suasana. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau lagi marah lalu kita berdiri, maka hendaknya kita duduk. Kalau kita duduk kita berbaring. Artinya jauhi, ganti suasana, jauhi dari sebab-sebab amarah kita tersebut. Nah yang jadi masalah kan kita justru sebaliknya, lagi duduk ditunjuk-tunjuk orang berdiri, kan gitu ya. Itu salah, harusnya Anda duduk, harusnya Anda tiarap berbaring gitu loh. Gitu. Tapi nggak harus gitu juga. Antum ditunjuk-tunjuk orang di terminal terus Anda tidur-tiduran begitu, ya kemasukan jinnya orang. Enggak, maksudnya Antum menjauh. Jadi jangan mendekati sumber marah dan syahwat. Begitu juga dengan syahwat. Cari suasana lain, lampiaskan keinginan itu dengan hal-hal positif dan jauhi. Jangan dekati. Makanya wala taqrabuz zina. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, janganlah kalian dekati zina. Jadi jauhi, menjauh. Insyaallah hanya sesaat biidznillah taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkontrol emosi dan mengkontrol syahwat. Wallahu taala alam bisawab.
Masih ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah doa tersebut diucapkan sebelum melaksanakan suatu amal saleh? Jazakallahu khair. Jawabannya boleh, karena ini doa mutlak, tetapi yang terbaik sebagaimana yang terdapat yang dibaca Nabi Ibrahim dan para ulama terdahulu saat menyikapi Ramadan setelah. Itu yang terbaik. Pertanyaan terakhir ya. Oh, ini ada ini ya. Oke, saya nanya nih sekarang nih, sekarang ganti-gantian. Pertanyaan saya, ya. Pertanyaan saya, perasaan apa yang harus dimiliki oleh seorang beriman? Perasaan apa yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa setelah selesai beribadah, dan sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Surat apa, ayat berapa? Ada belakang, di luar. Setelah kita melakukan amal ibadah, hendaknya memiliki rasa harapan tak terus. Ya. Dan itu surat Al-Baqarah ayat 60. Bunyinya? Nggak boleh nyontek. Tatap mata saya. Ya, al-mu'minun, betul. Boleh. Silakan. Mau pilih yang mana nih? Bagus-bagus ya, saya juga belum punya nih. Antum datang ke sini deh, pilih yang mana? Yang mana? Jangan semuanya. Oh. Tapi nggak boleh dijual lagi loh ini ya. Jazakallahu khair, terima kasih. Ini buat akhwat nggak ada nih? Buat ikhwan semua? Kasihan banget akhwat di sini. Panitia akhwat nggak ada? Yang bisa bantu ini? Bantu Ya. Pertanyaan berikutnya, ya, sebutkan 3 buah yang akan kita petik ketika kita memiliki perasaan harap-harap cemas di dalam setiap amal ibadah yang baru saja kita kerjakan. Yang beliau silakan. Yang pertama, insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong. Karena yang kedua, kita tidak akan mengurusin orang lain kecuali hal-hal yang positif. Artinya kecuali hal yang positif itu untuk mensupport dia keluar dari dosa, kalau mau mengingkari kesalahannya bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk menolong dan lain sebagainya. Ya, betul. Yang ketiga, terus meningkatkan amal ibadah. Iya, kenapa? Karena meningkatkan peluang terimanya amal ibadah dan semakin. Karena kita belum aman, gitu kan? Kita belum ada di zona aman, maka kita harus terus beribadah. Ya.
Jazakallah khairan. Silakan pilih sendiri. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, Pak. Sebutkan 4 bulan haram beserta dalil. 4 bulan haram. 4 bulan haram. Nah, mahasiswa bisa hafal-hafal. 4 bulan haram. Ibu-ibu mungkin tahu, ibu-ibu ada di sini. Ada nggak? Dari Al-Quran aja yang gampang, nggak usah dari hadis. Justru itu yang paling susah Pak Ustadz, dari Al-Quran. Apa? Beserta dalil. Satu aja, satu, nggak usah banyak-banyak dalilnya. Ya, silakan. Al-Baqarah ayat berapa? Bunyinya apa bunyinya? Banyak banget contekannya. Hah? Oh, berubah lagi. Apa aja? Iya betul. Jazakallah. Kenapa saya kasih pertanyaan? Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan haram. Kita akan kembali masuk ke musim ibadah. Kita sudah berada di Syawal ke-22. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Maka kita akan kembali masuk ke musim ibadah. Oleh karena itu jangan sampai lupa bahwa 8 hari lagi kita harus kembali menggenjot semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Siapa yang bisa buat pertanyaan dari kajian ini dan kita lempar ke jamaah yang lain. Tapi pertanyaan harus bagus loh. Kalau nggak bagus nggak dapat. Sebutkan dalil hadis ataupun hadis arba'in yang tadi dipakai Islam dibangun atas 5 perkara, cuman versi bahasa Arab. Wah, masya Allah. Kayaknya emang dia hobi nyusahin orang nih. Iya, bagus. Dapat. Siapa yang bisa sebutkan redaksi bahasa Arabnya ketika Nabi menganalogikan Islam sebagai sebuah bangunan? Versi bahasa Arab. Nah, belakang. Kenapa setiap melihat saya jadi lupa begitu, Pak? Saya jadi tersinggung loh. Pelan-pelan, diulang.
Ah. Coba antum ingat-ingat dulu, kira-kira udah sempurna belum tuh? Bunyal Islam ala khamsin, terus syahadah. Ya, kok lupa lagi Pak, tadi udah benar. Apa yang tadi antum sebutkan beberapa detik yang lalu? Masya Allah, antum ambil Pak. Tapi yang jawab dulu dapat duluan. Ayo, jazakallah khair. Makasih. Fadal yang bertanya, pilih. Antum yang kecil pertanyaan. Ya, enggak apa-apa ya. Ya kan bertanya. Pertanyaan yang terakhir ya. Apa pertanyaan terakhir nih? Pertanyaan yang terakhir. Sampai kapan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebutkan dalilnya. Dalil. Belakang paling. Bunyinya apa? Wa'bud hatta ya'tiyaka. Jangan lihat yang lain. Mereka pengen antum salah biar dilempar lain. Itu musuh semua, jangan percaya yang lain. Antum lihat saya aja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya dapat. Ini silakan, nggak mau. Ya, saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Senang bisa bersama antum di kesempatan kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.